Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa batu. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gumi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kulluhum min adam wa adamu min turab, yang artinya sebagai berikut. Ya Yohanes, jadi wahai para manusia, ini panggilan umum ya, yang redaksinya umum, dan ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu kan. Ini ya ayyuhannas, jadi ini berupa seruan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia ya. Gitu kan. Ala ketahuilah, inna rabbakum wahid, sungguhnya Tuhan kalian, Rob kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid, dan moyang kalian ya, bapak kalian, moyang kalian itu adalah satu. Kulluhum min adam, kulluhum li adam. Sungguhnya kalian semua itu asalnya, nenek moyang kalian semua itulah Nabi Adam alaihissalam. Wa adamu min turab, dan Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari turab, dari tanah itu kan. Ada juga hadis yang redaksinya mirip yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala fadlu li arabia ala a'jamia wala li a'jamia ala arabia wala li ahmari wala ala aswadi wala aswada ala ahmaro ila bitaqwa, yang artinya sebagai berikut. Ya ayuhannas, wahai para manusia, ala ketahuilah, inna rabbakum wahid, bahwasanya Rob kalian, Tuhan kalian itu satu. Wa abakum wahid, dan bapak moyang kalian itu satu. Ala ketahuilah, lafadlah, gak ada kelebihan ya, li arabia ala ajamia, jadi gak ada suatu keutamaan ataupun kelebihan dari bangsa Arab terhadap bangsa Ajam non Arab. Wali ajamia ala arabia, dan begitu pun gak ada kelebihan ataupun keutamaan daripada suku bangsa non Arab atau Ajam terhadap suku bangsa Arab. Walali ahmaro ala aswada, dan begitu pun nggak ada kelebihan ataupun keutamaan daripada yang berkulit merah ya terhadap yang berkulit hitam. Walali aswada wala aswada ala ahmaro, dan begitu pun juga nggak ada keutamaan ataupun kelebihan daripada yang berkulit hitam terhadap yang berkulit berwarna merah. Ila bitaqwa, kecuali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya membahas hadis ini, dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ini adalah karena sudah setahun ya kita merasakan adanya perdebatan seru ya, adu argumen, yang mana sebetulnya adu perdebatan itu sesuatu yang memang dianjurkan untuk ditinggalkan ya oleh Nabi Muhammad SAW, menganjurkan untuk meninggalkan perdebatan ya. Ini perdebatan tentang satu kelompok di masyarakat, satu kelompok dalam agama Islam
yang kemudian menentang kelompok lain yang mentasbihkan mereka, kelompok mereka itu adalah memiliki garis keturunan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang mana masalahnya kan memang kemudian mereka itu kadang berlebih-lebihan ya. Mereka sepertinya betul-betul mengeksplos itu, memanfaatkan klaim garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan sebagian, untuk kepentingan pribadi mereka. Ada oknum-oknum yang kemudian memang sengaja ya untuk mendoktrin orang-orang di negara kita ini untuk memang kemudian fanatik buta untuk patuh pada mereka yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi mereka, oknum-oknum ini ya, sebagian oknum ini. Sehingga memang kemudian terjadi pertentangan yang kuat, yang terjadi kemudian adalah dikotomi, polarisasi, yang mana sebagian kemudian menyebut sebagai para ulama Nusantara, para ulama-ulama yang dari pribumi sini, yang kemudian menentang keras ya, bahkan kemudian sampai dengan tantangan untuk membuktikannya via tes DNA segala gitu kan, karena memang nasabnya diragukan. Kalau memang kemudian kita menghormati Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya, itu sudah wajib ya. Sebagai buktinya adalah ketika kita melakukan at-tahiyat akhir, kita mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta juga keluarganya ya, gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita mohonkan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya ya, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada milah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Begitupun kita memohonkan keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ini udah jelas ya teman-teman, bahwasanya kita setiap kita beribadah, kita di dalam ibadah sholatnya pun kita pada tahiyat akhir juga mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya ya teman-teman. Belum lagi nanti pasca sholat ya, kita ada kemudian berzikir, dan setelah zikir biasanya kita berdoa. Sebelum doa memang utamanya kita bersolawat kepada untuk Nabi Muhammad SAW ya, semoga melakukan solawat ya. Yang jelas ini menunjukkan kecintaan kita, hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi juga kalau kemudian di negara kita ini ada sekelompok orang, komunitas tertentu yang saya pikir juga mereka mempergunakan klaim nasab ini untuk kepentingan pribadi. Bahkan saya pikir juga kalau dari dua hadis tersebut ya, yang kita lihat itu bahwa Nabi Muhammad itu menyatakan ya, semua kita asalnya dari Nabi Adam, gak ada kelebihan kemudian yang Arab kepada yang non Arab. Begitupun orang yang Arab, non Arab pada Arab gak ada kelebihan ataupun keutamaannya. Bahkan yang kulit berwarna merah pada kulit yang berwarna hitam, begitupun yang warnanya hitam kulitnya pada yang berwarna merah, gak ada keutamanya kecuali takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita lihat memang seakan-akan kadang-kadang rasis ya. Kita lihat di media sosial bahwasanya komunitas tertentu yang memang sebetulnya juga asal usulnya pendatang di sini justru kemudian tidak diperbolehkan kan, memang kalangan wanita di kelompok mereka untuk menikah dengan orang-orang pribumi sini nih, yang memang sepertinya kalau kita lihat hadis tadi sangat bertentangan ya teman-teman. Lagi-lagi kalau kecintaan kita, hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu udah nggak bisa diragukan lagi ya. Tapi kemudian ini justru sebagian oknum-oknum ini sepertinya juga bisa merusak di situ ya. Makanya wajar saya memahami begitu kerasnya sampai panjang ya sebetulnya perdebatan ini, yang sebetulnya mereka sesama orang muslim ya teman-teman. Dan sepertinya perdebatan itu sendiri sepertinya sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan sebetulnya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, ana zaimun bi robati bi ana zaimun bi baitil fi robatil jannah mang
ana zaimun bi baiti fi robatil jannah limang tarokal miro'a wa in kana muhqa. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya dia menjanjikan bagi sebuah rumah di pinggiran surga bagi seseorang yang kemudian mau meninggalkan perdebatan gitu kan, sekalipun dia di pihak yang benar. Nah ini, dan di hadis yang lain juga diberitakan bahwasanya nggak akan beriman ya seorang yang beriman itu secara sepenuhnya selama dia belum meninggalkan dusta di dalam, bahkan di dalam sebuah candaan, sekalipun dalam sebuah candaan, dan meninggalkan perdebatan sekalipun dia sebagai pihak yang benar ya. Tentunya di sini kita bisa tahu dari beberapa hadis-hadis tadi bahwasanya sampai kemudian kita memang betul-betul dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan perdebatan sekalipun kita di pihak yang benar. Nah ini memang kemudian menjadi ironi ya, karena memang kemudian sampai panjang ya perdebatan tentang masalah nasab ini yang sepertinya sebenarnya nggak penting, sehingga saya tadi merasa perlu kemudian untuk membahas dua hadis tadi yang awal saya sebutkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan bahwasanya semua Tuhan kita, Rob kita itu adalah satu, dan asal usul kita adalah satu. Semua kita asalnya dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu asalnya dari tanah. Artinya itu menunjukkan kesetaraan kita ya sebagai sesama manusia. Yang ini memang harus dideklar oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa beliau santunnya beliau kan, akhlak beliau yang sangat baik yang menyatakan kesamaan itu. Akan kemudian disebutkan bahwasanya nggak ada kelebihan daripada orang Arab terhadap orang-orang Ajam gitu kan, non Arab, begitupun juga orang-orang non Arab terhadap orang-orang Arab, begitupun yang kulitnya berwarna merah terhadap yang berwarna hitam, begitupun juga yang warnanya hitam terhadap yang warnanya merah, kecuali takwa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas sekali ya bahwasanya memang yang membedakan adalah sisi takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kemudian kalau diklaim oleh komunitas yang ada di Indonesia yang mengaku memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW secara nasab itu kan, ini nggak dipraktekkan gitu kan. Justru kemarin kita bisa sering dengar itu kan, bahwasanya Syarifah ataupun wanita-wanita keturunan mereka itu nggak boleh kan gitu kalau sampai kemudian menikah dengan orang-orang pribumi di sini. Ini sangat prihatin karena memang kemudian kalau mereka kemudian betul-betul memiliki garis link keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, tentunya seyogianya mereka melihat daripada moyang mereka ya, apa warisannya hadis Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas menyatakan kesetaraan kita semua itu kan. Oleh karena itu secara nggak langsung pun saya mendukung itu kan, walaupun kalau dalam tujuan perdebatan sebetulnya dihindari, tapi sebetulnya juga saya mendukung kalau kemudian ada ulama-ulama yang pribumi sini yang kemudian kalau menemukan bahwasanya itu ada kesalahan ataupun nasabnya memang nggak bersambung, tentunya kita bisa mendeklar ya gitu kan, karena memang oknum-oknumnya ini menyebar terus ya, dan banyak saudara-saudara kita muslim yang kemudian terpengaruh kan gitu kan, sehingga timbulnya kultus individu di situ, yang tentunya kultus individu ini untuk jangka panjang sangat berbahaya untuk kita semua teman-teman. Oke teman-teman, itu sekedar obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga memberikan informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.